Shalom, haleluya. Shalom GBC Jakarta. Haleluya. Hari ini begitu banyak orang datang ke rumah Tuhan. Tadi kita dedicate our child gitu ya. Ini suara saya benar-benar saya harus tahan pelan-pelan. Dikecilin sedikit ya, nggak apa-apa. Oke. Saya bersyukur di tempat ini kita bisa bersama-sama datang enjoy the presence of God. Hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Siapa yang diberkati dengan PW hari ini? Dengan praise and worship. Man, saya rasa nggak ada. Kok malah digedein? Dikecilin sedikit. Saya rasa nggak ada. Kita pernah ngeliat WL, udah jadi WL, jadi singer, sama jadi dancer, sama jumper, loncat-loncat. I think it's amazing. Oke, kita beri tepuk tangan buat Fedri. I am so blessed, and saya percaya kalian semua di sini juga diberkati gitu ya, karena bukan dia lagi. Kalau dia nyanyi di sini, dia udah bukan dia lagi, tapi dia berasa benar-benar urapan Tuhan. Amin ya. Kalau dia kayaknya kalau ketemu saya juga nggak loncat-loncat sih, gitu ya. Di rumah juga saya tahu, saya udah tanya sama Lili bilang juga dia nggak suka loncat-loncat ya, Li ya. Cuma di sini doang dia kayaknya ada satu energi, bisa loncat tinggi banget gitu. Saya bilang waduh. Dan saya percaya gitu, kita waktu memuji Tuhan, emang ada satu kuasa, teman-teman. Ada satu kuasa yang mengalir, yaitu sukacita yang luar biasa, katakan amin. Sukacita yang luar biasa bisa mengalir. Kita bisa melihat Tuhan kita yang begitu baik. Dia datang ke dunia, dia yang memulai segala-galanya, amin. Dia yang memulai segala history on earth, in the mankind, di dalam sejarah manusia. Dia yang memulai, saudara. Dia memulai datang ke dunia ini tanpa diundang. Betul? Dia nggak diundang pun dia datang. Dia datang dan mati di kayu salib. Dia datang dengan kasihnya. Bukan untuk pasti seluruh dunia. You know, kalau zaman dulu perjanjian lama gitu ya. Itu kalau namanya orang mengalami, mereka punya masalah, dosa, dipenuhi dosa, mereka akan dihancurkan cities by cities. Tapi waktu perjanjian baru Tuhan Yesus datang, tahu nggak? Tuhan datang bukan buat kota-kota lagi. Tuhan datang untuk seluruh dunia. Amazing. Tuhan datang untuk kita semua. Tuhan datang bukan untuk yang layak. Betul? Dia datang bukan untuk orang-orang yang layak. Kalau untuk satu kelayakan, saya rasa di seluruh tempat ini pun, di ruangan ini, nggak ada satupun yang layak. Tapi puji nama Tuhan bahwa kita itu diundang ya ke pesta perkawinan anak domba itu. Karena kenapa? Karena Kristus masuk ke dalam ke dunia, lahir di dunia, dan dia memanggil nama kita. Dia selalu menjangkau kita pada saat kita nggak care, pada saat kita nggak mau, kita nggak percaya sekalipun. Tuhan katakan it's okay. Pada saatnya dia penuhi kita dengan kebaikan demi kebaikan, dari kita lahir, dari kita semuanya, step by step, year by year, tahun demi tahun. Tuhan berikan kebaikan dia, limpahkan demi kebaikan dia. Kalian terima Tuhan ada waktunya. Saya terima Tuhan 95, tahun 95, saudara. Tapi kalian tahu, dari saya lahir 73 sampai 95, ketahuan dah umur saya. 73 sampai 95, saya katakan 73 sampai 95 itu Yesus nggak pernah absen. Haleluya. Yesus tidak pernah absen. Jangan kalian pikir hidup kalian dimulai pada saat itu. No. Tuhan bahkan udah present before. Dia sudah hadir sebelum-belumnya. Dia sudah menyiapkan segala-galanya. Bahkan dia tahu waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan dia udah tahu. Bahkan dia tahu segala dosa-dosa kita, betul? Dia tahu loh dosa-dosa kalian. Hari ini kalian saya ngomong apa kalian gak percaya, kalian ngatain saya di dalam pikiran saya, kalian aja, itu sudah diampuni dan it's okay. It is okay. It's forgiven. Loh, serius. Besok misalnya kejadian apa, nanti pulang kalian makan gak inget saya, itu juga dosa. Nggak pernah traktir saya kan, itu juga dosa. Mintanya ditraktir terus kan. Tapi tuh saya katakan itu apapun loh. Kalau misalnya dosa ya, kita jangan ngomong kalau dosa itu kalau bunuh orang, kalau korupsi, betul ya. Kalau misalnya kurang ajar sama orang tua, itu dosa. Tapi kalau namanya khawatir nggak dosa, nggak apa-apa lah, khawatir dikit it's okay.
Terus orang ngomong nggak percaya, bukan orang ngomong. Firman Tuhan udah katakan sesuatu dalam hati kita, kita nggak percaya. It's okay, nggak apa-apa. Itu bukan dosa. Kadang-kadang kita mengkotak-kotakan apa yang dikatakan dosa. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa semua yang tidak berasal dari iman itu dosa. Everything, segalanya yang tidak berasal dari iman itu dosa. Jadi kalau namanya nggak dosa, takut dosa. Siapa yang nggak pernah takut di sini? Siapa yang nggak pernah takut? Kita nonton film horor aja nggak bisa tidur. Ke WC aja, temenin dong, temenin. Lampu mati ya udah, aduh, ya kan? Kita takut, sedikitnya takut. Mau rapture takut, nggak rapture takut. Ya kan? Ntar saya diangkat apa enggak? Atau diangkat ntar gimana ya di sana? Semua takut. Kalian dengar berita takut. Semua takut. Itu manusia, saudara. Saya mau katakan bahwa tidak ada satupun yang namanya dosa itu lepas dari manusia. Tapi saya mau bilang luar biasa Allah kita. Kalian datang ke sini. This is not, ini bukan gereja. Oh datang hari Minggu ya, saya Kristen. Oh ya, saya orang Kristen ya. Udah datang hari Minggu daripada nggak ngapa-ngapain kan nggak enak. Ya kan, ntar ditanyain lagi sama tetangga, kok kamu gak datang ke gereja, ya kan, kok itu orang Kristen gak ke gereja, gimana sih gini, atau ntar ada yang lihat gitu. No, kalian datang ke sini, ya, saya mau katakan, ini bukan saya ngomong gini karena ini gereja di sini, saya ibu gembalanya, bukan. Tapi kalian melihat satu di mana pewahyuan Tuhan turun atas kalian. Kalian datang ke sini mendapatkan firman Tuhan, kalian perlu diingatkan, kita ini manusia suka lupa. Kalian perlu diingatkan, God's Beloved Church bukannya gereja kita, bukannya gereja Pastor Yudi, bukan gereja Pastor Lita, bukan. Ini adalah pure asli Tuhan yang berikan visi. Amin. Saya bersyukur saya di sini sama suami saya dipanggil untuk melayani, untuk mengembalakan anak-anak di sini, leader-leader di sini. Menurut saya luar biasa sih. Karena kenapa? Pengembalaan di tempat ini sangat mudah, sangat mudah. Saya nggak pernah stres, ada stres-stresnya pasti, bukan stres lah, bukan stres. Mungkin ada kadang-kadang kita ada masalah here and there, tapi nggak pernah yang bikin sampai kita tuh, aduh sulit sekali, beban untuk melayani. No, kenapa? Karena yang melayani, yang mengembalakan di gereja ini bukan saya, saudara. Saya bisa melihat Tuhan Yesus ada di sini, yang selalu mensupply. Maka dinyanyikan overflow, overflow. Ya kan? He will supply, He will supply, He will supply. Karena Dia yang mensupply, Dia yang mengadakan segala apapun yang kalian butuhkan. Kalian butuhkan apa? Saya katakan kalau untuk seorang misalnya gembala dibutuhkan pertama kesabaran, pasti. Kesabaran udah pasti. No. Kesabaran pasti ada. Bukan dari saya, tapi Tuhan Yesus yang akan berikan. Firman Tuhan, kalian mau memberikan firman Tuhan khotbah hari Minggu. Kalau berdasarkan kepintaran saya pernah sharing ya, saya ayatnya suka lupa. Tapi bukan saya lagi. Kalau saya ngeliat itu sebagai beban loh. Tapi amazing God, luar biasa Tuhan kita. Detik kita di sini Dia selalu berikan kata-kata, hikmat-hikmat yang bahkan saya nggak pernah pikirkan. Bahkan kok bisa ngomong kayak gitu? Yang bukan untuk saya saja, tapi bisa memberikan power, kuasa untuk kalian jemaat di tempat ini. Domba-domba di tempat ini, jiwa-jiwa di tempat ini akan bangkit. Mereka tahu identitasnya. Identitasnya siapa? Saya ini siapa? Kalian pulang dari sini, kalian pikir, ke gereja berapa tahun nggak ada bedanya. No, belum tentu. Belum tentu kalian nggak ada hasilnya. Kalian juga nggak tahu kan kalau nggak ke gereja nggak mendengar firman Tuhan kasih karunia, kalian juga nggak tahu apa jadinya kalau tanpa kasih karunia kan? Enak aja ngomong kan, kalau ini kasih karunia apa sih? Saya nggak ada bedanya juga. Tunggu dulu, kalian tanpa kasih karunia pernah nggak mikir tanpa kasih karunia ada nggak kita di sini? Nggak ada. Makanya nggak berani, nggak ada tuh altar calling di sini maju. Siapa yang mau didoakan supaya tidak lagi hidup di bawah kasih karunia? Nggak ada yang berani. Betul gak sih? Maju mau gitu misal satu-satu. Saya pokoknya yakin tanpa kasih karunia saya bisa hidup. Nggak ada yang berani. Karena kita tahu tanpa kita sadari kita butuh kasih karunia. Haleluya. Saya percaya di sini ya kita ya, wow. Di sini tuh kita tuh
Tuhan udah kayak menapakkan kakinya, kayak jejak kakinya, a fingerprint, cap jarinya gitu di tempat ini. Bukan karena tempatnya, bukan karena kitanya, tapi karena dia tahu Jesus is lifted up. Yesus menjadi pusat dari gereja ini. Kalian melayani di sini. Oh, tidak akan pernah Tuhan berhutang sama kalian. Saya percaya orang-orang yang melayani di tempat ini tidak akan kekurangan. You will lack nothing. Kalian tidak akan mengalami kekurangan. Apapun yang kalian butuhkan, Tuhan itu tidak pernah menjawab doa kita. Tapi dia always over answer our prayer. Dia selalu menjawab lebih dari yang kita pikirkan dan kita doakan, dan kita pokoknya masuk di kepala kita aja belum tentu. Kita minta A aja, Tuhan udah siapkan A sampai Z. Saudara-saudara, kita ini terbatas sekali. Kalian cuma bisa melihat apa yang kalian lihat dengan mata. Kita nggak dengan cuma 5 panca indera loh. Kita selalu ngeliatnya terpaku dengan apa yang kita lihat, in the visible one, yang kelihatan. Padahal Tuhan berikan bukan hanya yang kelihatan, bahkan Tuhan sangat peduli dengan apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan dalam rumah tangga kita, dia berikan lebih baik lagi. Dalam keadaan anak kita, dia berikan karakter Kristus di dalam anak-anak kita. You cannot buy, nggak bisa kita bayar ya, yang namanya segala-galanya berkat-berkat itu yang tidak kelihatan itu. Kesabaran, dengan patience, kesabaran, dengan satu kita mau terus dengan itu dari Tuhan. Kalian pikir datang ke sini setiap hari Minggu karena kebaikan kalian? No. Siapa tahu ada yang mikir itu karena kebaikan kalian. Saya kasih tahu gitu bahwa itu bukan dari kalian. Kalian terima Tuhan Yesus pikiran dari kalian? No. Enak deh ngomongnya. No. Itu bukan dari kalian. Jangan pikir itu kita baik. Saya udah berdoa. Saya berdoa. Saya tahun itu waktu dikabarkan firman Tuhan mengenai keselamatan, paling enggak saya maju lah. Wah, itu saya angkat tangan. Wah, saya buat keputusan. Saya buat keputusan. Saya gitu. Buat keputusan. Kita selalu memikirkan ke kita. Padahal kata firman Tuhan apa? Kebaikanmu aja di hadapan dia seperti apa? Kain kotor. Kain pembersih wanita. Kain mens. Kalian tahu betapa jijiknya? Poinnya, kalau masih nggak ngerti juga, poinnya, apapun yang kita lakukan tidak sampai ke standar Tuhan. Itu loh. Kalian mau pikir baik apa? Tithing saya iya, perpuluhan iya. Saya nggak bilang saya anti perpuluhan, nggak ada perpuluhan juga susah dong gereja, kan mesti bayar juga ya. Tapi saya nggak peduli itu. That is not the main topic here. Ini bukannya main topic itu di gereja. Kalian berikan. Bahkan bukan memberikan. Tuhan bilang bawa persembahan. Bawa itu udah ada di kalian. Kalian udah punya. Tinggal dibawa. Jangan kita pikir itu kita punya. Kalian dapat pekerjaan, dapat bisnis. Kalian pikir dapat dari mana? Dari Tuhan semuanya. Oke? Biar hari ini semua roh-roh agamawi hancur lebur semuanya. Amin. Jangan kita pikir kita karena begini teman-teman, saya ini juga manusia yang sering kali kita bisa jatuh. Tapi kalau nggak diingetin di sini, kita nggak diingetin hari Kamis ketemu hangout, itu nggak mungkin namanya hangout yang namanya GBC hangout ya. Mau di North, mau di South, mau di everywhere gitu ya, mau di coffee dimanapun, 7-Eleven dimanapun lah. Boleh tuh kayak 7-Eleven ya sekali-kali. Cuma panas. Apa sih dibahas? Cuma maksudnya kita dimanapun itu nggak mungkin hangout kalau namanya kita udah melihat Kristus yang begitu dahsyat. Itu nggak mungkin nggak keluar tuh yang namanya Kristus. Nggak mungkin we cannot compromise even the truth of the gospel, kebenaran daripada Injil itu, even over a hangout. Bukannya dinner, over a hangout. Kadang-kadang kita ngobrol 5 menit, 20 menit aja. Kalau emang Tuhan bukakan untuk ngobrol tentang Injil, kenapa enggak? Saya bilangin ya, orang-orang gak kenal Tuhan, itu kadang-kadang ngomongnya seenaknya.
keluar semua kandang kebun binatang keluar semua di depan kita. What the gitu kalau ngomong orang kalau marah-marah nih misalnya. Kita jalan-jalan ada orang nih lagi marah-marah. Semua kabar jelek itu, semua kabar buruk itu keluar semua dari mulutnya. Nggak pernah kan mikir, oh ya di sebelah kiri, di sebelah kanan saya ada siapa? Oh ya monggo, misi ya saya mau ngomong kotor, mau ngomong kasar gitu. Nggak ada kan? Permisi nggak mereka? Enggak. Tapi kalau kita kenapa suka mau ngomong tentang Tuhan Yesus ini malu-malu? Betul? Aduh, ya masa ngomongin Kristus masa ngomongin Tuhan lagi ketemu meeting sama customer? Emang kenapa? Emangnya masalah buat lo? Emang masalah buat lo? Kalian tahu nggak? Kalian share about God, kita ngobrol tentang Tuhan. Kalau dia diberkati, Tuhan bisa bukakan bukan cuma satu pintu. Oke? Let me tell you, dia bisa belikan 10 pintu dibukain buat kalian. Your business, jangan pernah takut. Jangan pernah takut saudara-saudara. Masih oke, kita bisa takut, tapi ingat kembali, Tuhan itu, dia itu dahsyat loh. Kita punya masalah itu sama sekali nggak ada apa-apanya. Kita itu boleh menjadi seperti Daud, yaitu the beloved one, artinya kita dikasih, kita bisa menjadi orang yang, wah saya ini dikasih, sehingga kita tahu siapa diri kita dikasih seperti Daud. Waktu kita ngelihat namanya Goliat, raksasa, ya, dia nggak ngelihat Goliatnya, iya nggak sih? Dia cuma ambil batu. Emangnya batu bisa? But he comes in the name of the Lord. Dia datang dengan nama Tuhan. Dia bukan datang dengan saya namanya. Oke, saya Daud. Kata Goliat, siapa lu gitu? Siapa yang tahu? Kalian datang bukan dengan nama siapa-siapa. Kalian datang di dalam nama Yesus. Yesus itu namanya udah menang duluan. Bukannya oh ya nama Yesus, oke, dipertandingkan lagi. No, 2000 tahun yang lalu dia sudah menang. Dia sudah menang dan dia sudah berikan kepada kita gerejanya. Biarlah kita udah diberikan yang namanya kuasa, ya, kuasa atas segala musuh kita sudah diberikan kepada gerejanya. Jangan kita balikin lagi, buka lagi. Oke, iblis udah namanya di rantai. Oh, oke deh, saya bukain lagi ya. Iblis buka lagi. Ayo, dilepasin lagi iblisnya. No, jangan dibukain lagi. Jangan dibukain lagi, apalagi di gereja, jangan dibuka. Jangan kalian pikir iblis itu punya kuasa. Dia itu seperti apa? Firman Tuhan katakan, dia itu seperti apa? Singa ompong, kalau katanya suami saya, singa ompong yang mengaum-ngaum, ya, mengaum-ngaum, ompong. Jadi dia itu bisa menelan, ada yang bisa ditelan, ada yang nggak bisa ditelan. Jadi janganlah kita sebagai orang Kristen yang mau diemut sama iblis. Jangan mau kita diemut sama iblis. Nggak tahu kalau makan permen enak emut ya kadang-kadang ya. Cuma kalau diemut sama iblis sih ampun deh gitu. Apalagi udah nggak punya ini, nggak punya kuasa. Kita cuma dibohongin. Oke? It might be real. Saya bilang kadang-kadang kita bisa ketawa di sini. Tapi kadang-kadang memang dalam hal setiap hari ada yang sulit untuk kita lawan. Ngerti ya saudara ya, teman-teman ya. Kadang-kadang nggak susah. Aumannya itu terlalu jelas nih, pastor, terlalu jelas, saya nggak bisa ngelihat lagi. Tapi saya mau katakan, saya ingatkan lagi hari ini bahwa itu hanya auman iblis ya. Waktu saat dia mengaum, dia mungkin bisa jelas, tapi kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat. Kita hidup dengan iman, dengan apa yang kita percaya. Kalian percaya apa? Kalian percaya apa? Firman Tuhan. Kalian jangan percaya apa yang kalian lihat. Karena kita kenapa kita hidup dengan iman? Waktu kita percaya hidup dengan iman, apa yang kalian lihat itu akan bisa berubah. Karena Tuhan itu adalah breakthrough kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Kalian gak perlu melakukan sesuatu untuk bisa terobosan. Tuhan Yesus yang menjadi terobosan kita, sehingga hidup kita benar-benar rileks, saudara. Teman-teman itu benar-benar luar biasa, a stress free life. Ngeliat orang begini, masalah lagi begini, gini. Saya kalau ngeliat suami saya, dia by the way, kita ini di sini nggak ada yang full time, jadi kita di sini semua volunteer, haleluya. Nah, saya kalau ngeliat dia kadang-kadang lagi projectnya aja, ketemu aja, saya udah ngedengernya aja serem. Bukan serem untuk masalah uang ya, uangnya sih nggak serem sih kalau masuk. Tapi yang serem itu kadang-kadang sebegitu banyaknya deadline, oke? Tapi
Tapi kalau kita begitu banyak deadline, ya, banyak deadline ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau kita bisa rest, kita bisa duduk tenang, dalam arti kepikiran-kepikiran, nggak mungkin nggak ya? Tapi waktu kita melihat Tuhan Yesus yang menyelesaikan segalanya, hidup kalian itu ya, kalau kita bayangkan kita punya masa depan sudah di take care sama Tuhan, kalian apa nggak relax sih? Ya nggak sih? Sekarang melihat luar biasa. Saya benar-benar memuji kamu loh, luar biasa. Bukannya basa-basi loh, Yud. Tapi saya benar-benar melihat satu kesaksian kalau buat saya. Saya melihat luar biasa. Kayak saya bilang tadi, masa depan kalian sudah diberesin. Nih, saya mau kasih tau lagi. Kadang-kadang kita dibilang semuanya itu udah take care. Oh, jadi nggak usah ngapa-ngapain dong. Kalian perlu percaya. Masalahnya kita sering banget ngomong nggak percaya di mulut, tapi besokannya belum tentu percaya. Betul ya? Nggak usah tunjuk tangan. Saya tahu kok, semuanya juga begitu, termasuk saya. Semua kalian minta nih, apapun yang kalian butuhkan sudah taken care. Sekarang saya bayangkan, ini kita ambil ilustrasi. Kalau misalnya kita butuh apa? Kalau yang single kan biasanya apa sih masalahnya? Pasangan hidup gitu ya. Kalian jangan pernah pikir pasangan hidup itu Tuhan gak siapkan. Ya mungkin belum ada. Mungkin belum ada, ngeliat di sini belum ada yang cocok nih gitu. Ya udah, nggak usah dipaksain juga gitu loh. Nggak ada tuh dipaksa-paksain. Ya udah deh, boleh deh, cocok juga ya kayaknya. Nggak usah, tunggu dulu. Emang ada target? Kan nggak ada target juga, nggak ada deadline. Tenang aja, tenang aja. Yang single katakan amin. Ih, nggak mau ngomong amin yang single. Yang single katakan amin. Amin. Takut-takut ngomongnya. Ya kan? Maksudnya kita nih ya, pasangan hidup tuh nggak main-main. Saya kalau kenapa ya kalau ngobrol itu kenapa sedemen banget ngomong pasangan hidup. Tapi pasangan hidup tidak main-main, saya katakan ya. Masalah di dalam perkawinan yang kita kadang-kadang handle, kadang-kadang sharing orang itu segala macam, itu cuma karena sebenarnya pasangan itu tidak mengerti the gospel, Injil. Kalian tanya sama saya, Cilita, kira-kira apa ya rahasia untuk satu perkawinan atau hubungan yang sukses? Jawabannya cuma apa? Ayo GBC, jawabannya apa? Jesus, pintar. Jesus, it's only Jesus. Bener ya? Pasti ke gereja GBC itu ya, God's Beloved Church ya sebelah sini ya. Bener, serius. Tapi kalau misalnya yang udah ada, maksudnya married, iya kok pastor nggak tahu sih saya punya suami atau istri begini-gini. Ya udah, tenang. Saya ngomongin single dulu, ntar kita ngomongin yang suami istri, oke? Tapi yang single, ya, jangan pernah settle, ya. Kita kadang-kadang pikir, udahlah yang itu aja nggak apa-apa. Dia nggak ngerti, Tuhan Yesus juga nggak apa-apa. Dia ngertinya yang lain itu loh, nggak apa-apa juga. Udah nggak apa-apa deh gitu. Please gitu. Ini bukan nyarinya, kalau katanya teman saya gitu, bukan beli kucing di dalam karung gitu ya, bener ya Len ya? Bukan beli kucing di dalam karung. Beli kucing di dalam karung. Kita mau cari pasangan hidup, ya kan? Pasangan hidup mau yang kayak gimana? Itu nggak main-main, saudara-saudara. Tapi saya percaya orang yang restful di dalam, beristirahat, tenang. Saya nggak ngejar. Kalau cowok ngejar dikit nggak apa, cewek tenang aja. Ngejar. Maksudnya ya, tenang, hati. Oke lah, kalian boleh pergi ngobrol, telepon, BBM segala macam, terserah. Tapi hatinya tuh tenang, maksud saya. Juga jangan pasif, ditanya diem gitu. Jangan ditanya kamu nama siapa? Gitu. Orang juga aneh nih, orang ditanya nama aja nggak mau jawab gitu kan. Iyalah. Ya, maksudnya jangan ekstrim. Kita tuh normal people loh. Grace people are very normal people and very real, oke? Jesus is real gitu ya, sangat nyata. Jadi jangan jadi orang-orang aneh gitu loh, oke? Nah, oke. Sekarang misalnya gitu ya. Tapi saya mau kita tuh benar-benar oke. Kita jangan settle lagi untuk sesuatu yang lebih. Ya, maksud di bawah terserah apa dapatnya. No, saya bisa katakan kalian tuh anak raja. Kalian anak yang dikasih oleh Tuhan, ya, Bapa di surga. Masa dia nggak berikan yang terbaik buat anak-anaknya? Pasangan hidup, you share everything. Kalian bisa share segala-galanya. Betapa dahsyatnya suami dan istri kalau mengerti yang namanya kasih Kristus di dalam rumah tangga mereka. That's it.
Udah nggak usah, nggak bakalan konseling sama saya. Abis merit beres udah. Serius? Bener-bener luar biasa. Kalau misalnya sekarang, nah itu udah beres ya. Yang single kok ngata kesini semua karena banyak banget single sini. Itu juga ada single. Oh, di belakang nggak ada. Kalau yang sudah menikah, oke, jangan diceraiin. Oke, saya nggak pernah nyuruh orang cerai. Oke, nah, saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya tidak pernah approve orang supaya divorce. Oke, nggak ada di sini. Saya very in love, sangat mengasihi, jatuh cinta dengan suami saya. Suami saya juga sangat mengasihi saya. By grace and by faith. Oke? Tapi saya mau bilang, katakan suami dan istri, kalau misalnya ya ada suami istri pasangan yang memang belum satunya mengenal kasih karunia, yang satu belum, kalian nggak usah pusing. Itu urusan Tuhan. Ya, yang tadi saya bilang nggak usah jadi orang aneh. Terus begitu jadi kasih karunia misalnya, terus jadi apa gitu. Kalian considerate lah sama pasangan kita. Kalau dia memang belum mengerti nggak apa-apa, dikasih buku dulu. Ntar kapan-kapan dikasih apa? Nggak, emang dia belum mau. Itu semua tidak akan lepas dari tangan Tuhan. Kita selalu mikir apa tuh semua dikontrol sama kita. Nggak ada, maksud kita harus pegang kontrol, kita harus pegang kendali, harus ini itu. Nggak bakalan bisa berubah suami atau istri kita kalau kita yang ngurusin. Betul ya? Bertahun-tahun pun pasanganmu tidak akan pernah bisa berubah karena manusia. Karena kalau manusia yang merubah, kalian harus maintain dengan manusia juga. Amin? Ngerti nggak tadi saya ngomong? Kalau kita itu mengubah pasangan kita karena kita, kalian akan dengan sulit sekali untuk bisa maintain apa ya? Memelihara. Supaya dia tetap berubah, saya harus pelihara dia supaya tetap berubah. Satu saat itu goyah, beres sudah, berubah lagi, balik lagi. Tapi kalau Tuhan yang ubah, kalau Tuhan yang ubah, hari ini berubah, besok dia tambah baik. Minggu depan, bulan depan dia tambah baik. Dia tambah baik, tambah jatuh cinta sama kita. Suami ataupun istri-istri, kalian nggak pusingin bagaimana caranya supaya suami kita, kalian bilang gimana caranya menjaga suami tetap setia. Berikan kepada Yesus pertama, ya kan? Terus kita percaya pokoknya Tuhan Yesus yang pelihara. Hubungan siapa yang pelihara? Saya bilang suami istri. Kalau kalian pergi ke seminar itu pasti banyak step-stepnya. Harus melakukan ini, itu. Ya saya nggak ngikutin semuanya sih karena berat gitu ya. Ngikutin semuanya juga terus terang aja berat di ongkos. Oke, tapi kalian mau lakukan, boleh silakan lakukan. Tapi kalau saya mau katakan, kalau kalian ikutin, it's okay. Nanti satu saat kalau gagal, saya mau katakan ada Tuhan Yesus. Walaupun kalian mungkin nggak pernah selama ini mau percaya Tuhan Yesus tuh basi lah. Apa sih Yesus mulu gitu kadang-kadang ya. Saya nggak ngomong, mungkin nggak ngomong di mulut, tapi dalam hati kadang kita nggak percaya gitu. Nah itu saya katakan, even the last option pun Tuhan bilang it's okay. Kalau saya bisa menjadi last optionmu, nih dengarkan kata saya. Kalaupun kata Tuhan Yesus, saya menjadi last option, opsi terakhir buat masalah kamu, it's okay kata Tuhan. That's how good God is. Itu luar biasa Tuhan kita. Amin. Pembukaan itu belum mulai saya khotbah. Nggak, saya cuma cepet kok. Saya cuma ngelihat itu kan. Saya hari ini cuma mau jelasin satu hal doang. Satu hal tapi panjang. Kita buka di Amsal 17 ayat 15. Saya cuma mau ingatkan bahwa kita ini seringkali ya, kita ini suka dipakai sama iblis suka serang kita dengan pikiran-pikiran bahwa kita ini lu munafik lah. Lu munafik, hidup lu munafik, lu ke gereja. Apa tuh? Ke gereja GBC, God's beloved. Kelakuan lu kayak gini. Setiap hari kayak begini. Lah, itu orang juga masih kayak begitu. Hidupnya juga masih belum berubah. Oke, saya mau katakan, biar hari ini matanya semua terbuka. Yang tidur bangun. Oke, Amsal 17 nggak ada yang tidur di sini. Amsal 17 ayat 15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Oke, bahasa Inggrisnya,
who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both like an abomination to the Lord. Satu kekejian buat Tuhan. Kalau dibilang kamu ini melakukan kekejian sama Tuhan, apa gitu? Enggak, udah ini dulu. Apa sih? Dia bilang, katakan dia yang membenarkan orang fasik. Kalau kalian orang fasik, orang nggak percaya Tuhan, terus kalian merasa diri kalian benar, kayak nggak perlu Tuhan, itu yang pertama. Dan mempersalahkan orang benar. Kalian menyalahkan orang benar disalahkan. Itu kekejian. Seringkali kita ambil ini patokan bahwa ini untuk kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Betul ya? Kita melakukan sesuatu ke orang lain. Nah tuh makanya orang benar itu dia kan orang benar. Dia orang benar kan? Udah dibenarkan sama Kristus, udah hidup by grace. Makanya jangan disalahkan. Jangan anggap dia sebagai orang salah. Kita boleh mengambil ini sebagai satu ayat buat kita kepada orang lain. Tapi biar hari ini kita lebih lagi, ini bisa juga firman ini adalah untuk kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Amin? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kita ini tahu kan kalau kita ini orang benar. Oke? Kita ini orang benar. Tapi she itu bisa siapa saja. Dia yang mempersalahkan orang benar. Condemn the righteous one. Kalau kita menyalahkan orang benar siapa? Lihat ke kiri kanan, kalian orang benar bukan? Kalian orang benar? Kalian orang benar? Kenapa saya bilang katakan itu? Kalian dibenarkan sih, jangan GR duluan. Kalian itu dibenarkan. Kenapa? Karena darah Yesus itu luar biasa dahsyat. Dia sudah membenarkan kalian. Saya mau katakan setiap jiwa-jiwa di tempat ini, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara bahwa kalian dikatakan satu persatu, kalian itu dibenarkan di dalam Kristus. Kalau katakan firman 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Oke, itu NKJV, New King James. Lalu ada Living Bible. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya bacain aja ya. Living Bible Translation, for God took the sinless Christ, Tuhan Yesus diambil, dia yang Kristus yang tidak bersalah, and poured into him our sins. Dia tuangkan, dia masukkan, dia impartasikan semua yang namanya dosa-dosa kita seluruh dunia. Lalu then in exchange, dia exchange, dia mempertukarkan, he poured, dia tumpahkan God's goodness, kebaikan daripada Tuhan itu ke dalam kehidupan kalian. Kekristenan itu bukannya hidup untuk memperbaiki diri. No, kalian sudah mati. Orang mati tidak bisa bernafas, tidak bisa marah-marah, tidak bisa komplain, tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan. Orang mati. Oke? Karena kita mati, Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Walaupun kalian gak terima Tuhan Yesus, kalian jalan masih bisa hidup, tapi kalian mati. Kalau nggak ada Kristus, kalian mati loh. Oke? Tapi justru dibilang katakan, dia Kristus yang tidak bersalah itu dituangkan semuanya, diimpartasikan semuanya dosa-dosa kita. Lalu kita in exchange sebagai gantinya, kita ini dipenuhi dengan apa? God's goodness, kebaikan daripada Tuhan. Katakan haleluya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia itu tidak berdosa, saudara-saudara. Jangan kalian pikir Tuhan itu berdosa. Siapa tahu sampai ada pemikiran, oh ya Tuhan itu berdosa. No, Tuhan itu, dia itu raja, segala raja. Dia turun ke dunia tidak berdosa, tapi dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena siapa? Bukan karena orang Israel, bukan karena orang Jewish, bukan. No, bukan cuma orang yang menyalibkan dia, tapi seluruh dunia sebenarnya menyalibkan dia. Dia itu karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Paling enak orang benar sama Tuhan. Saya nggak bisa ngerti bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita nggak benar, kita berantem sama orang masih oke, nggak ketemu lagi juga nggak apa-apa, ya nggak sih? Tapi kalau kalian sama Tuhan tidak benar, itu mate, tahu nggak saudara-saudara? Mate, kita itu nggak
nggak bisa hidup. You cannot even walk. Kalian tidak bisa berjalan bahkan setiap hari mikirin. Kalau kita setiap hari nggak tahu, kira-kira Tuhan sayang sama saya nggak ya? Kira-kira Tuhan sayang nggak sama saya ya? No, this is bukan doktrin. Ini bukan doktrin. Ini bukan doktrin. Ini adalah bagaimana kita itu, Tuhan itu, kekristenan itu bisa ada. Kristus datang ke dunia cuma satu, untuk supaya dia bisa exchange, menukarkan kita punya dosa, supaya dia ditumpahkan dosanya buat dia, dan kita diberikan kebaikan Tuhan. Complete Jewish Bible-nya saya belum baca, jawabin tadi. God made this sinless man be a sin offering on our behalf, so that in union with him, di dalam satu kesatuan dengan dia, we might fully share in God's righteousness. Righteousness. Kalian dibenarkan. Oke? Kita ini dibenarkan. Tuhan kata, kita ini, suatu kebenaran Tuhan itu diberikan kepada kita. Kalian setiap hari dibilang, kalau Matius 6 ayat 33 katakan, seek the kingdom of God and his righteousness. Kalian tahu gak sih, kita setiap hari jangan kalian pikirin lagi, gue righteous gak sama Tuhan. Bukan, you seek his kingdom and his righteousness. Caranya gimana? Just look at yourself. Setiap hari kita bangun, kita katakan, saya ini dibenarkan. Saya yakin ya, kalau kita confess, dari tadinya asal-asalan confess, kita namanya mengucapkan firman ini asal-asalan pun setiap hari. Kalau kalian terus ingat, terus coba aja, maksudnya coba, I challenge, saya tantang kalian. Siapa yang berani? Enggak, bukan tantang berantem. Tapi saya tantang kalian, setiap hari coba, mulai. Waktu begitu banyak kelemahan kita ada, terus mulai. Iblis bilang, emang saya ini kenapa ya? Dia nggak pakai nama, pakai kata-kata kamu itu tukang bohong. No, dia bilang apa? Saya itu tukang bohong. Dia pakai nama saya. Kalaupun emang benar kalian berbohong, kalian melakukan dosa, siapa di sini yang nggak ada berdosa? Nggak ada, teman-teman. Tapi kita hidup bukan lagi karena apa yang diomongin atau apa yang kita rasakan, tapi karena status kita, identitas kita jelas. Kita punya perilaku kadang-kadang bisa berantakan, tapi saya percaya waktu kita katakan saya ini dibenarkan di dalam Kristus, setiap hari kamu pikirkan itu, setiap apapun itu semua yang namanya kebiasaan jelek, pikiran yang salah, kelemahan-kelemahan kita itu bisa rontok. Saya yakin luar biasa yakin, saya mengalami dan juga saya tahu itu kebenarannya. Waktu kalian bilang, katakan bahwa saya dibenarkan. Wah, itu kalau ngomong begitu berarti dia itu mempromosikan yang namanya dosa. Tunggu dulu, gimana caranya sih? Jelas kan ya? Orang katanya nih ya, ini saya nggak ngerti kadang-kadang. Dulu sih ikut-ikutan sih, tapi sekarang saya dibukain gitu. Kalau namanya kita bilang kita ini dibenarkan karena iman di dalam Kristus, saya dibenarkan. Saya orang benar, betul ya? Nih, saya misalnya nih, saya marah-marah sama suami saya. Ini bukan curhat, bukan ada kejadian benar, ini cuma contoh, oke? Jadi jangan abis ini mikir bahwa Cilita sering banget marah-marah sama Ko Yudi, oke? Misalnya saya lagi kesel sama dia, berantem dong, gitu kan? Apa sih? Sound sistemnya banyak banget. Oke, udah nih berantem, ya kan? Terus kan udah, aduh saya nih nggak sabar ya, kok saya nggak sabar ya? Sebagai istri kok gimana sih gini, ya kan? Mustinya kalau Roh Kudus kan, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, pasti ada di dalam kita. Dia kan pasti ngomongnya apa? Bukannya dia bukan konfiks menginsyafkan kita. Oh iya, emang kamu itu orang berdosa, emang kamu itu orang yang tidak sabar. No. Firman Tuhan di Yohanes 16 katakan kemarin apa kita belajar? Bahwa Roh Kudus itu menginsafkan kita akan kebenaran. Baca lagi firmannya nanti, Yohanes 16. Dia itu menginsafkan kita apa? Kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran saya lagi, tapi kebenaran Tuhan Yesus. Amin ya. Oke? Jadi Roh Kudus di dalam saya akan mengingatkan saya bahwa ya kamu memang, mungkin saya bilang, ya emang saya ini gak sabar, saya ini emang udah off limit, keluar dari limit. Tapi Roh Kudus mulai berbicara, kamu itu tetap dibenarkan di dalam Kristus. Kamu itu tetap orang benar, karena bukan kamu lagi tapi Tuhan yang sudah membenarkan. Amin. Itu. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran Kristus, itu saya mempromosikan dosa atau enggak? Enggak dong? Kok ada yang jawab?
Itu kalau saya bilang misalnya saya ini dibenarkan oleh Tuhan, apakah saya saya tanya lagi ya, apakah saya mempromosikan dosa atau enggak? Enggak. Kan orang ada bilang, kalau kamu ngomongnya begitu, saya dibenarkan, ntar orang hidup macam-macam. Ntar hidup liar kayak kuda, gitu kan? Kayak kuda liar gitu. Nah, sekarang kalau kita, make sense-nya ya, logisnya, kalian sakit, kalian doanya apa? Sembuh dong. Masa sakit terus? Nggak mungkin kan? Saya bilang apa? Firman-Nya. Firman Tuhan katakan, ya, Yesaya 53, dengan bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Amin. Dari sakit supaya jadi sembuh. Tapi kalau lagi dosa, kita suruh confess-nya, itu adalah dosa. Ini ada nggak bener ini? Nggak bener ini. Kalau namanya kita dibilang kata kita ini lagi sakit, disuruh confess kesembuhan. Ya dong? Nggak punya jodoh, saya sudah diberikan jodoh. Amin. Suami saya akan sayang selalu. Anak-anak saya sehat, apa semua yang kita mau. Betul nggak? Tapi kalau namanya kita berdosa, lagi berdosa, kita ngomong apa? Ya emang saya ini, ya emang saya ini susah, emang begini. Nah, kita itu nggak konsisten loh saudara. Kita ini nggak konsisten. Saya mau katakan, kita ini hipokrit. Kita ini munafik. Dibilang katakan firman Tuhan tadi bilang apa? Kalau dia membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kalian orang benar bukan? Lalu kalian confess, you are the righteousness of God in Christ. Kalian confess karena itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Waktu kita bilang kita ini bukan dibenarkan, ya udah deh gue segini aja. Itu kalian tidak mengkonfes yang benar. Justru kalian lagi mengkonfes apa yang salah. Nah, ini dimatiin aja Pak. Gimana matiinnya? Oh oke. Halo, shalom. Berarti kalau kita confess-nya yang salah, kita orang benar, tapi kita confess yang salah, berarti kalian tuh munafik. Karena munafik itu adalah apa? Kita seorang yang berlaku sesuatu, bertindak berlawanan dengan who you are. Oke? Berlawanan. Kalian orang benar, tapi kalian hidupnya nggak kayak orang benar. Oh iya tuh kan, bener kan kalau kita hidup benar tapi nggak hidupnya benar, berarti kan gitu. No, pertama mulai dari mulut, saudara. Confess from your mouth. Oke? Kalau kita udah salah, ini nggak perlu kita confess kan di depan 100 orang. Nggak perlu, confess di rumah aja pelan-pelan. Ikutin aja, ini ngomong ada ekonya. Oke? Ngerti ya saudara ya? Kalau misalnya saya lagi lemah, saya lagi ini, saya bilang Tuhan terima kasih, you paid me, Engkau sudah tebus, terima kasih Tuhan, Engkau tebus aku semuanya Tuhan, terima kasih, I am still the righteousness of God in Christ. Itu ya saya bilang ya, orang yang tadinya nggak mau bertobat pasti bertobat. Saudara, itu bukannya harus sesuatu yang kalian usahakan. Itu ada suatu pertobatan, itu adalah buah di mana kita itu waktu dipenuhi dengan kasih Kristus, itu somehow tanpa kalian mau, tanpa kalian pikirkan, tanpa usaha, itu kalian akan lahirlah yang namanya hidup yang benar. Itu nggak mungkin nggak. Kalau kalian misalnya nanti nanya lagi, mungkin kalian belum terlalu banyak mendengarkan firman Tuhan, belum terlalu banyak mengingatkan diri kalian. Bukannya dengerin firman Tuhan sebagai satu kualifikasi untuk mendapatkan berkat. Jelas ya? Kalau kita pakai lagi, oh ya saya mesti baca Alkitab, saya mesti dengerin firman Tuhan karena untuk mendapatkan suatu terobosan. No. Oke? Kalian itu melakukan sesuatu karena kalian tahu, supaya diingatkan who you are, siapa kalian di dalam Kristus. Amin. Saya yakin ini mungkin sangat basic. Tapi biar kita lihat dari satu angle yang berbeda, satu sudut yang berbeda, di mana kita itu Tuhan ya, kita itu hidup itu. Kalau orang pikir munafik kayaknya lu munafik. Nah, karena lu angkat tangan lu padahal gini. Gua angkat tangan karena saya I'm the righteousness of God in Christ. You come here, kalian datang ke sini sebagai orang benar. Kalian tahu siapa yang membenarkan kalian? Yang membenarkan kita semua itu Yesus. Dia punya hak untuk menerima segala pujian dari kita. Kalian datang ke sini nggak perlu jaim. Maksudnya saya kalau jaim, kalau misalnya mau apa ya just do it. You are worshiping your God, Allah kita, Tuhan kita yang bayar hidup kita.
Kenapa mesti takut? Kalau mau loncat ke Fedri, silakan. Saya takut encok aja gitu, loncat tinggi banget gitu kan. Tapi kalau mau loncat, mau apapun. Kalau nggak mau apa-apapun, no problem. Amin. Nggak harus yang kayak gimana-gimana. Tapi hati kita penuh dengan luapan kasih Kristus. Saya yakin kalau kita ngeliat seperti ini ya, itu waktu kita melihat satu aja tadi, kita cuma ngomongin satu mungkin ayat, 2 sih, 2 Korintus 5 ayat 21 dan Amsal 17 ayat 15. Kita itu orang just, we are the just ones, orang yang sudah dibenarkan. Biarlah setiap hari di dalam kehidupan kita mulai confess-nya itu mulut kita mulai, Tuhan Yesus terima kasih, saya dibenarkan karena Engkau Tuhan. Walaupun saya banyak kekurangannya, yaitu saya tetap, Tuhan Yesus Engkau sudah membenarkan. Satu lagi saya tutup dengan hal kusta gini ya. Ini oke. Mungkin dulu pernah ada yang nanya sama saya kayaknya. I think it will answer some of your pertanyaan. Cuma saya baru dapat juga. Di Imamat 13 ayat 13. Kalau namanya orang kusta, ya kan? Kalau kita selalu dengar baca firman Tuhan mengenai kusta itu, Tuhan banyak banget, Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang kusta. Oke, Dia cleanse them and heal them all, gitu ya. Maksudnya bukan heal them all, Dia menyembuhkan orang-orang kusta. Nah, kenapa kusta ini sering dipakai perumpamaan dalam Alkitab? Karena kusta ini seperti perumpamaan dosa. Kalau orang zaman dulu kena kusta, bukan hanya karena dia penyakit, tapi karena dia sebenarnya seperti kena kutuk. Ngerti ya? Karena bukan cuma karena penyakit, tapi karena kena kutuk. Oke. Nah, sekarang kalau namanya orang kusta, di ayat 13 ayat Imamat 13 ayat 13 itu dibilang, bisa dibuka mungkin. Jadi kalau misalnya orang, oh kusta nih, saya kusta di tangan sini gitu. Nah, udah dilihat di bagian mana? Di bagian tangan. Oh ya, oke. Berarti kamu dipisahin. Kamu udah dinyatakan kusta, tidak kudus, najis gitu ya. Oke. Kamu di mana? Datang ke priestnya terus bilang, saya punya kusta di sini nih kepala gitu kan ya. Oh ya, oke. Udah dicek, kamu dinyatakan tidak kudus, najis. Oke, udah. Tapi Imamat 13 ayat 13, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh. Buset deh, orang itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Jadi kalau seluruh tubuh itu malah dibilang tahir. Kalau kita mikirnya nggak salah, itu malah paling skala paling tinggi kali, skala paling parah. Betul nggak sih? Kalau menurut saya sih logisnya kayak gitu. Nggak tahu kalau kalian pikirannya nggak logis gitu ya, tapi kalau saya sih logis gitu ya. Saya bingung gitu. Kalau menurut pemeriksaan kusta itu menutupi seluruh tubuh, dibilang dia itu dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Oke. Pertanyaan, ada yang pernah nanya, saya tahu orangnya, duduk di depan. Saya nggak bisa jawab waktu itu. Nah, kemarin dengerin itu, saya diingatkan bahwa amazing ya, kalau kita namanya datang ke Tuhan, kita ini kan seperti orang kusta. Kalau kita dulu orang berdosa misalnya, waktu kita datang kepada Tuhan, ini bukan cuma waktu kita sebelum mengalami keselamatan ya saudara, tapi kita bisa lihat sebagai satu, kita punya hati, spiritnya tuh kusta. Oke. Saya ini, kalau kita bilang sama Tuhan, saya kusta di sini. Saya sih sebenarnya ya nggak hancur-hancur banget lah. Saya nggak bandel-bandel amat juga, nggak terlalu ini, nggak terlalu itu. Ya, saya punya kelemahan sih, cuma inilah gitu. Tapi ya tolonglah Tuhan ya, kalau bisa lu bantu saya. Tuhan bantu saya untuk bisa solusi ini beres gitu. Kalau kita datang seperti orang kusta yang cuma di tangan, atau cuma di kepala, atau cuma di kaki, ya, itu akan dinyatakan kalian kusta, najis. Kalian tahu nggak? Kalau kalian datang kepada Tuhan, katakan bahwa Tuhan, aku ini sekujur tubuhku Tuhan, aku ini kusta, aku ini lemah Tuhan, aku ini penyakitan Tuhan, aku ini nggak bisa. That you are, kalian nggak punya lagi kuasa. Waktu kalian benar-benar hancur, kusta itu seluruh tubuh, maka kalian akan this is all of my sins and my weaknesses, semuanya yang kurang, all my lack. Datang kepada Tuhan. Kalian tahu kah kata Tuhan apa? I will be your savior. I will save you. True and true, semuanya apapun yang kau butuhkan, aku akan berikan.
Kalau kalian datang dengan satu spirit, saya nggak bilang mungkin kadang-kadang nggak pernah dikeluarkan, tapi kita kadang-kadang datang kepada Tuhan kayak orang, ya lu mau kasih gua kasih, nggak kasih udah, ya terserah lu lah, ya gue juga udah begini, saya udah 10 tahun pelayanan, saya udah ikut GBC berapa tahun, kok Yudi Cilita udah bosen ngeliatin saya gitu. Tunggu dulu, kalian datang bukan dengan satu kualifikasi. No, kalian datang sama Tuhan. Tuhan, saya ini udah kusta seluruh tubuh saya. Hah? Kalian tidak punya harga diri lagi bahkan. Kalian tahu orang kusta itu tidak punya lagi social life. Kalian udah gak dianggap seperti orang. Kalau kalian mau tahu, zaman dulu itu, kalau kalian dibilang di-announce di sini, kalian tidak tahir lagi udah keluar sana. Itu nggak boleh bahkan tinggal dengan keluarganya. Kalian itu udah gak punya lagi harga diri. Tapi waktu kita datang ke situ, bukan lagi dengan topeng. Datang tuh datang apa adanya sama Tuhan. Men, Tuhan bilang, I will make you clean. And I am willing to make you clean. Musik tim bisa maju ke depan. Thank you Jesus. Saya percaya ini, saya dari note saya mungkin cuma ini doang yang saya bagikan. Masih ada lagi sih sebenarnya, cuma saya nggak ada waktu. Tapi saya percaya, teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu saudara sekalian semuanya. Soalnya sekarang udah nggak cuma yang seumuran saya lagi gitu ya. Tapi, maksud saya banyak yang lebih muda di sini dan lebih muda lagi. Nggak ada yang tua loh di sini. Amin. Yang datang ke sini ini akan semakin muda dan semakin muda. Kalau nggak percaya, keep coming. Bener serius, kalian datang terus, datang lagi, dengerin firman Tuhan. Kalian tanpa tahu penyakit kalian akan berkurang. Penyakit kalian nanti kalian cek, tahu-tahu udah berapa bulan. Jangan dipikir baru kemarin gue datang, cek hari ini. Aduh kok nggak belum. Kalian nggak usah cek week by week. You just enjoy the Lord. Nikmati kasih Tuhan, saudara. Nikmati kasih Tuhan. Dia begitu baik sama kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita ini seperti orang lep, kusta. Tuhan Yesus, saya sih kalau dipikir sebagai apapun kita nggak, kualifikasinya kurang. Tapi Tuhan Yesus, saya datang, ini kekurangan saya. Tuhan bilang, it's okay, don't worry. I will be your savior. Salvation, keselamatan bukan hanya terjadi satu kali. Bukan pada saat kita terima Tuhan Yesus. No. Keselamatan terjadi terus. Dia akan membuat kalian save you all over again and again. Sampai kalian mengalami wholeness. Kita tuh mengalami satu kepenuhan. Kalian tuh tidak ada lagi satu kekurangan lagi di mana kalian bisa katakan, I live my full life. Saya hidup benar-benar, hidup saya dipenuhi Tuhan, terima kasih. You can enjoy your life. Kita akan bisa punya hubungan bapak dan anak sampai nanti Tuhan panggil nama kita satu saat. Go up, naik, that's it. Dan kalian akan menerima tubuh kemuliaan kita semua. Amen. Kita nggak akan ke atas dengan tubuh kita yang ini, akan diberikan yang jauh lebih baik. Amen. Jauh lebih baik. Untuk apa kita hidup di sini tak pakai tedeng aling-aling? I believe, saya percaya di dalam gereja adalah tempat di mana kalian bisa terbuka apa adanya. Terbuka apa adanya. Kita di sini terbuka apa adanya. Yes. Kalau kalian masih hidup karena living by man's approval, hidup dengan tunggu dulu approval, orang itu suka nggak sama saya, orang itu suka nggak ya sama saya ya, maksudnya oke nggak ya saya di sini ya, saya oke gitu ya. Tapi Tuhan katakan no, kalian itu perfect di mata Tuhan, semuanya sempurna. Sempurna. Apapun yang kalian dengar dari orang atau dalam hati yang mungkin kadang-kadang kita diserang oleh si jelek itu, ya, saya mau katakan, ingat, Tuhan katakan you are beautiful. Kalian itu indah, sempurna, luar biasa. Anak kesayanganku. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Kau yang luar biasa. Thank you Lord. Mari kita sembah Tuhan. Kita akan tutup dengan doa nanti. Thank you Lord Jesus. Just enjoy Jesus. Biar dia tenggelamkan kita. Tenggelamkan kita dengan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Ambil alih kehidupanku Tuhan. Thank you Jesus.
passion overwhelm me. Overwhelm me. Overwhelm me with your love. Mercy and grace overtake me. Overtake my heart and mind. Exceed my imagination, more than we could ever ask or think. Overflow, overflow, overflow. Lord, my God, forever. Jesus. My God, my El Shaddai. Come on, sing it, church. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. El Shaddai. Thank you Lord. Kami berdoa saat ini, biar setiap jiwa-jiwa yang datang di tempat ini Tuhan Yesus melihat segala curahan kuasa-Mu. Dia bisa merasakan, kami semua ini bisa merasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan setiap hari. Bahkan bukan hanya bisa dirasakan Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengambil alih, menenggelamkan kami setiap hari dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa melimpah. Kami bisa melihat Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan Yesus. Dan biarlah dari saat ini Tuhan kami boleh mulai berani Tuhan percaya bahwa I am the righteousness of God in Christ. Kami adalah anak-anak-Mu yang dibenarkan dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. We believe it right now Jesus. Say amen. Amen Tuhan. Kami percaya dan kami menerima saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jesus, thank you Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada daripada kalian yang baru pertama kali mau mengundang Tuhan Yesus sebagai juru selamat, supaya Dia boleh menjadi penyelamatmu, biar hari ini saya boleh berdoa buat kalian. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Berdoa Tuhan Yesus, aku tahu aku adalah orang berdosa. Aku undang hari ini Tuhan Yesus, Kau masuk ke dalam kehidupanku, menjadi penyelamatku, menjadi raja dalam kehidupanku Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa setiap dosa-dosaku Engkau sudah bayar Tuhan, sekarang sekali untuk selama-lamanya, sehingga aku boleh tahu Tuhan bahwa masa depanku adalah masa depan yang luar biasa. Tuhan, Kau ya Bapa telah mengangkat aku menjadi anak-Mu, sehingga aku masuk ke dalam keluarga ilahi. Tuhan, terima kasih Bapa yang kekal. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami ya Bapa, saya akan hidup Tuhan selama-lamanya bebas dari kutuk, selama-lamanya diampuni
diampuni dan selama-lamanya dibenarkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. In Jesus name.